Baik, perkenalkan nama saya Florentius Andika. Saya dari Prodi Teknologi Informasi. Dan pada hari ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi komputer di masa modern. Nah, perkembangan komputer dari generasi ke generasi. Komputer telah berkembang pesat seiring dimana tidak hanya satu bentuk dan banyak bentuk yang telah tercipta seiring perkembangan zaman. Contohnya ada komputer yang tidak hanya memiliki bentuk desktop saja, melainkan laptop, tablet, smartphone, jam tangan, bahkan kacamata juga termasuk. Komputer juga memiliki sejarah yang panjang, bermula dari diciptakan hingga sekarang. Dan pada 5.000 tahun yang lalu, orang menemukan alat yang disebut abakus. Nah, abakus ini adalah awal mula komputer yang dimana itu terdapat di Asia Kecil dan masih digunakan di beberapa tempat hingga saat ini. Komputer juga berawal dari abad ke-19 dan ditemukan oleh Charles Babbage yang dimana ketika Charles mencoba untuk mendesain komputer mekanik yang bernama mesin analytical dan yang akan berkembang pesat hingga saat ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian teknologi komputer. Teknologi komputer adalah sebuah alat elektronik yang dibuat dengan komponen satu dengan yang lainnya dan kemudian dijadikan satu untuk membentuk suatu informasi, baik program maupun data yang dapat diterima oleh masyarakat. Nah, komputer juga memiliki yang dapat digunakan untuk menyimpan, mengolah, dan menerima data untuk dijadikan sebuah informasi yang dibuat berdasarkan program yang ada. Nah, pengertian teknologi ada menurut beberapa ahli, tapi di sini hanya ambil dua. Yang pertama itu adalah Supriyanta, adalah teknologi itu adalah cabang pengetahuan yang berhubungan dengan penciptaan dan penggunaan sarana teknis dan yang memiliki keterkaitan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungan. Dan yang kedua adalah Kadir. Teknologi itu menurutnya adalah gabungan antara teknologi komputer dengan teknologi telekomunikasi. Nah, selanjutnya adalah komputer gitu, dari generasi ke generasi. Yang pertama itu adalah komputer. Pada masa ini, komputer ini masih sangat sederhana, yang dimana belum mampu untuk melakukan komputasi kompleks. Komputer ini juga belum bisa menyelesaikan hal yang besar. Nah, pada komputer ini memiliki ciri-ciri, yang dimana adalah instruksi operasi dibuat secara spesifik. Yang kedua, komputer ini masih sulit untuk diprogram, dan kecepatannya masih sangat terbatas. Yang keempat, penggunaan tube vakum membuat komputer ini menjadi sangat besar dan menggunakan silinder magnetik untuk menyimpan data. Nah, terciptanya komputer ini adalah karena pada waktu itu adalah ada peperangan pada dunia kedua, yang dimana teknologi untuk menghitung itu sangat dibutuhkan secara cepat. Yang kedua ialah yang pada generasi kedua ini adalah bentuk penyempurnaan bentuk komponen dan penggunaan listrik yang lebih hemat dari generasi pertama. Alat yang bernama transistor ini juga ditemukan pada tahun 1948, yang dimana akan mempengaruhi perkembangan komputer yang sangat pesat. Nah, komputer ini pada generasi kedua itu memiliki perkembangan karena adanya sebuah transistor yang dimana karena alat tersebut bisa membuat komputer ini memiliki ruangan yang lebih hemat dan kecil dan memiliki proses yang cepat juga. Yang dimana ciri-ciri komputer ini memiliki komponen yang telah menggunakan transistor
Ukuran fisiknya lebih kecil dan kecepatan prosesnya juga lebih cepat dan tidak cepat panas. Membutuhkan listrik lebih sedikit, memori yang digunakan juga lebih besar. Telah menggunakan bahasa tingkat tinggi, yaitu pemrograman. Nah, yang ketiga ialah komputer generasi ketiga ini dikembangkan dengan menggabungkan komponen-komponen saat di satu tempat dan tampilannya disempurnakan. Dalam perkembangan komputer ini digunakannya pada chip di dalam komputer. Nah, menurut Setiawan, ciri-ciri komputer ini memiliki komponen yang telah menggunakan IC. IC ini adalah Integrated Circuit atau biasa disebut chip. Kecepatan proses juga lebih cepat, membutuhkan listrik lebih hemat, memori memori yang digunakan lebih besar dan menyimpan sampai ratusan ribu data atau karakter. Yang kelima telah menggunakan penyimpanan luar yang bersifat random access, yaitu magnetic disk yang berkapasitas besar atau memori. Dapat digunakan untuk multiprocessing dan multiprogramming, dan telah dibuatnya alat input-input dengan menggunakan visual display, terminal yang dapat menampilkan grafik atau visual, dapat menerima dan mengeluarkan suara, dan telah digunakan alat pembaca tinta magnetik MICR atau Magnetic Ink Character Reader. Nah, yang terakhir adalah generasi keempat. Pada komputer ini generasi keempat, ini sebuah chip membawakan kemajuan pada komputer dengan menyatukan seluruh komponen dan dalam sebuah chip. Nah, komputer pada generasi keempat ini juga memiliki tampilan yang semakin lebih modern dan semakin simpel, kecil, tetapi prosesnya lebih cepat, yang dimana data-data yang disimpan itu bisa menyimpan lebih banyak karakter agar dapat membawa kemajuan dan menyimpan sebuah informasi. Dan komputer pada generasi keempat ini juga digunakan pada banyak bidang, yaitu bidang pemerintahan, bisnis, dan juga dan lain-lainnya. Banyak sih. Nah, pada yang ini, manfaat teknologi komputer. Teknologi komputer ini memiliki banyak jenis, tapi di sini saya akan menjelaskan tiga saja, yaitu sarana komunikasi. Nah, pada sarana komunikasi kita tidak perlu berkomunikasi jarak jauh, kayak misalnya dengan cara mengirim surat, kayak zaman dulu itu. Tapi karena adanya perkembangan teknologi ini, kita bisa berkomunikasi dengan jarak jauh dan mudah, hanya dengan menelpon atau mungkin mengirim pesan atau chat menggunakan seperti aplikasi WhatsApp, Facebook, Instagram, dan lain-lain. Nah, komputer ini juga memiliki manfaat untuk mencari sebuah informasi. Karena dulu mencari informasi itu susah, tetapi dengan adanya teknologi komputer, kita sebagai manusia semakin mudah untuk mencari sebuah informasi hanya dengan teknologi ini, yang dimana semakin canggih bisa membuat manusia itu mencari informasi hanya dengan menggunakan internet. Dan internet ini kita bisa mencari sebuah informasi dari berbagai penjuru dunia. Keren enggak tuh? Nah, yang ketiga ini membantu manusia untuk melakukan pekerjaannya. Komputer ini pada awalnya diciptakan memang untuk memudahkan pekerjaan, tetapi memang pada seiring perkembangannya zaman, komputer ini semakin canggih, yang dimana komputer ini bisa memudahkan manusia untuk mengerjakan pekerjaannya, yang dimana bisa berbisnis, dan komputer ini juga kita bisa mencari sebuah informasi untuk mencari manusia itu lapangan pekerjaan untuk menghitung data-data yang ada dengan menggunakan komputer. Nah, selanjutnya kesimpulan, teknologi komputer adalah sebagai alat yang untuk membuka bentuk suatu informasi dari komponen satu dengan yang lainnya, baik program maupun data yang telah disatukan. Komputer ini berkembang dari generasi ke generasi, yaitu ada generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, dan generasi keempat, yang dimana pengembangan komputer ini
melalui kegagalan yang banyak demi mencapai teknologi komputer hingga saat ini. Teknologi komputer ini juga semakin banyak manfaatnya, dari mulai pendidikan, pekerjaan, dan masih banyak lagi. Bahkan hampir semua kehidupan bermasyarakat menggunakan teknologi komputer ini untuk mengurus segala urusan pekerjaan. Ya, hanya itu dari yang dapat saya bagikan dari perkembangan teknologi komputer ini di masa modern. Saya ucapkan terima kasih.